Ibu Kristina? Saya Kristen. Iya, maksud saya sekte apa Ibu? Protestan, Katolik, Mesianik? Saya Protestan. Protestan, iya. Ibu bisa buka kamera? Saya belum bisa open cam. Oh, nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tema yang akan kita bahas kali ini, Nabi untuk Islam dan juga Nabi untuk Kristen. Saya ingin tahu dari Ibu, mungkin bisa membantu saya. Kalau Nabi yang diutus untuk Kristen itu, maksudnya Nabi yang mengajarkan kekristenan, maksud saya. Kalau di Islam itu kan jelas, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, diutusnya Nabi Muhammad kemudian untuk mengajarkan tentang agama Islam. Nah, kalau Nabi yang mengajarkan agama Kristen itu namanya Nabi siapa Ibu? Nabi Paulus. Nabi Paulus. Nabi Paulus. Nabi Paulus Bu ya? Benar Bu? Ya. Oke. Nabi Paulus. Nah, Yesus mengatakan bahwasanya akan muncul nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini dapat diketahui dari buahnya. Dalam Matius 7 nomor 15, 16, 17, 18 sampai 23. Jadi tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi, apakah ada nabi selain Nabi Paulus yang mengajarkan memanggil Yesus sebagai Tuhan? Menurut Ibu Christine. Karena Paulus pernah lihat kalau Yesus itu, dia pernah bertemu dengan Yesus gitu. Iya, kita sudah mengakui bahwa Yesus menurut Ibu itu adalah nabi. Oke, saya pun mengakui bahwa memang Yesus berkata ada nabi di zamannya, tapi itu disebut sebagai nabi palsu. Tanda-tanda nabi palsu ini bisa dilihat dari pengikutnya, yaitu pengikutnya nabi palsu memanggil Yesus ini Tuhan. Nah, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu hanya agama Kristen. Atau menurut Ibu, ada nabi palsu lain? Atau ada nabi palsu yang pengikutnya itu bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus selain Paulus? Ada. Siapa itu Ibu? Ya, nabinya Belzuma itu. Oh, maaf. Nabi kami umatnya tidak pernah kemudian umatnya tidak pernah diajarkan bermujizat pakai nama Yesus. Gitu Ibu. Sorry. Yang bermujizat pakai nama Yesus itu kan, yang mengusir setan pakai nama Yesus itu kan hanya Kristen, pengikut Paulus. Jadi Kristen menyembah Yesus dan seterusnya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu tanda-tanda nabi palsu. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nah, saya bersyukur Ibu orang kedua yang mengakui bahwa Paulus itu adalah nabi. Berarti nabi yang mengajarkan agama Kristen adalah nabi yang pengikutnya memiliki ciri-ciri sebagai buah dari nabi palsu. Itu gimana tanggapan Ibu?
tanggapan saya soal itu nggak tahu Bang. Saya kan cuma Kristen awam gitu. Jadi ya menurut saya itu Paulus itu nabi yang diutus oleh Yesus untuk menyebarkan agama Kristen. Oke, itu cuma itu aja gitu. Oke. Jadi kesimpulannya, tanda-tanda nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, sampai saat ini kita masih menduga bahwa itu adalah Kristen dan nabinya bernama Paulus. Gitu ya Bu ya, sementara kita punya kesimpulan seperti itu ya. Ya, Oke, baik. Kita tunggu. Ada tapinya. Silakan. tapi aku boleh tanya. Boleh. Misalnya saya mau mau belajar agama Islam pada depan semua itu gimana? Boleh. Mau login gitu aja. Boleh. Mau belajar Islam atau mau syahadat? Mau masuk Islam? Belajar apa itu belajar dulu. Kalau belajar syahadatnya sih saya ingin Bang Zuma sama kawan-kawan dilihat gitu. Usia Ya ibu gitu. sekarang udah berapa ibu? Saya masih 2-3 tahun. 23 tahun. Oh iya, Iya. masih muda kali. Masih muda. Nah, jadi kalau mau belajar Islam itu yang pertama yang harus dipahami adalah kesungguhan, ya, kesungguhan untuk menerima Islam. Dan yang terpenting sesuai dengan tema kita bahwa Islam itu diajarkan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menerima wahyu berupa Al-Quran, lalu kemudian Al-Quran ini disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah di atas muka bumi ini, memang betul diutus untuk seluruh umat manusia termasuk untuk ibu Christine. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 atau di dalam surah An-Nahl ayat 44. Jadi beliau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus berdasarkan Matius 15 nomor 24, beliau diutus untuk Bani Israel saja. Sedangkan saudari Christine ini dari Bani Israel atau bukan? Kalau di ajaran saya dari Bani Israel, Bang. Oh, jadi ibu dari Bani Israel. Sukunya suku apa ibu? Suku apa nggak tahu juga gitu loh. Kalau di ajaran agama Kristen itu menyandang dari Bani Israel, ajarannya dari situ. Enggak, sukunya maksudku, suku ibu di Indonesia ini suku apa? Oh, suku Jawa, Bang. Oh, jadi Bani Yakub dari suku Jawa. Iya, suku Oh, Jawa. berarti anak Yakub ini sudah 13. Tadinya 12, sekarang ditambah suku Jawa gitu loh. Mungkin dari istri yang lain, kali yang dari Pulau Jawa, kali yang dinikahi sama Nabi Yakub. Sampai ada keturunannya dari Jawa juga. Gitu ya Mbak ya? Betul nggak Mbak? Iya, betul. Ya, Masya Allah. Oke, kita naikkan saudara kita yang non-muslim lainnya. Supaya nanti mana tahu juga dia dari Bani Yakub, dari keturunan Yakub, dari suku Batak atau dari suku Makassar kayak. Karena kita sudah menemukan satu keturunan Yakub dari suku Jawa. Mungkin nama mamanya istri dari Nabi Yakub ini Tukinem. Ya. Barangkali kakeknya namanya Pancul kan gitu ya. Tapi aku kalau baca syahadatnya mulai kapan, Bang Zuma? Malam ini juga boleh. Tapi kan nggak bisa open cam gitu loh. Ya enggak apa-apa, yang penting KTP-nya disetor. Disetor sama kita supaya sebagai legalitas bahwa kita tidak sedang bergurau, kita betul-betul ingin memeluk agama Islam, bukan karena apa? Bukan karena kepura-puraan atau hanya sekedar bercanda kan gitu. Gitu, Mbak.
Kalau Mbak ini serius mau masuk Islam, boleh kirim KTP-nya ke tim saya, nanti dibuatkan sertifikat mualafnya dan kita bantu supaya bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi. Gitu Ibu. Kalau di Jawa Timur siapa Bang pengurusnya? Kan saya nggak tahu gitu. Kalau di Jawa Timur itu ada di sana wakil bupati kita, namanya Bang Handi Slebes. Biasa beliau yang mengatur semua identitas teman-teman yang bersyahadat daerah Jawa. Gitu Ibu. Oh, Iya. jadi Jawa Timur kok jauh gitu? Dari Gimana? kok jauh gitu loh. Maksudnya? Saya maksudnya itu yang pengurusnya itu kok jauh dari saya tinggal tempat sekarang ini Bang gitu loh. Ibu di mana? Mbak ini di mana? Di Jawa Timur daerah mana? Dekat mana? Balikpapan? Bukan. Kan deketnya makam Soekarno. Oh iya. Masya Allah. Ya sudah nanti kalau ini ada nggak yang hafal nomor kontaknya Bang Handi di bawah tolong diketik. Nomor kontak Bang Handi di bawah tolong diketik. Biar beliau eh, apa? Nah, ini beliau hadir di sini. Nah, ini Bang Handi Slebes yang biasa mengurus administrasi ketika ada yang ingin bersyahadat. Ibu bisa tukaran nomor handphone biar nanti telepon-teleponan di pojokan. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi. Cek. Teman-teman muslim tolong kalau muslim ya. Itu berat loh sampai 62 minta request naik. Batalin aja. Berat jadinya Banyuwannya pusing nanti kebanyakan minta naik yang mana muslim yang mana Kristen gitu. Kok kalian nggak membantu malah merepotkan gitu loh. Kayak tadi kan repot sian. Aku aja nanti turun kalau sudah bantu Mbak Christine. Udah KTP-nya ada, ya aku turun gitu loh. Tolong ya, requestnya dibatalin semua ya. Oke. Aku Itu dikasih kenalan. moderator banyak Mbak, biar aku pilih dia di bawah. Oke Bang Handi. Mbak Christine bisa, kenapa mau mualaf? Udah bosan jadi Kristen? Ya sebenarnya sih, iya sih. Sebenarnya sih, aku kan cuma Kenapa suara ingin saya? tahu Cek. Oh tentang iya. Islam, Kok tentang Islam, cek suara saya ajarannya jauh ya? gitu. Bagus kok Bang. Oke. Saya kan kalau di rumah itu sering dengerin ceramah gitu dari pengajiannya siapa itu Bang Zuma Gus Idam gitu. Aku setiap hari nonton itu. Jadi aku kan ingin tahu Islam Bang gitu loh. Oh iya. Masya Allah. Silakan. Tapi cuma ikut pengajian tapi belum login gitu, belum baca syahadat gitu. Iya. Nanti bisa belajar banyak ke Bang Handi. Bisa minta nomor HP beliau. Nanti komunikasi sama beliau. Belajar Islam sedikit demi sedikit. Seperti itu Mbak Christine. Gitu ya. Mbak Christine ya. Ya, tapi gimana ya Bang Zuma? Atau sekarang kali udah mau syahadat dia? Enggak. Iya. Belum mau katanya. Tapi kalau mau juga ya tidak dipaksa. Kalau memang mau syahadat boleh aja. Gitu. Nanti gimana? Tapi kalau belum bisa open kan nggak apa-apa ya Bang Zuma. Nggak apa-apa. Yang penting identitasnya dulu yang dikirim ke Bang Handi. KTP,
dikirim lebih dulu ke Bang Handi supaya nanti dibuatkan kemudian sertifikat mu'alaf. Kan gitu. Gimana Mbak Christine? Nggak apa-apa, Bang Ilma. Jadi nanti tukaran nomor HP dengan Bang Handi. Ya, tak follow dulu Bang Handinya. Gitu, Masya Allah. Lihat WA, nanti Bang Handi yang ini, yang informasikan ke kita kapan Mbak Christine ini mau bersyahadat. Kan gitu ya. Oke Mbak Christine. Masih ada sebelum kami turunkan? Ya, itu aja Bang. Nanti kalau full teman ini udah banyak TikTok akun saya kesini, mampir ke sini biar bersyahadat di sini aja Bang. Baik, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih Mbak Christine. Silakan nanti komunikasi dengan Bang Handi. Ya, kita naikkan saudara kita Kristen yang lain. Boleh ya? Selamat malam. Malam, Mbak Christine, sehat selalu. Bang Handi sudah moderator Bang Handi? Udah. Mantap, dipilih yang... Aku malah disuruh turun di bawah nih netizen nih. Netizen. Ya Allah. Iya. Yang oten Bang Handi. Apa sih salahku teman-teman, lu suruh gue turun. Gue kesini naik buat bantu di Banyuma. Buat moderatorin, nanti ada Oten kan moderator tuh gitu loh. Tapi kalau Anda gemuk, jangan langsung kayak Raya, aku turun nih. Ya teman-teman Oten silakan naik. Kalau ada yang ingin berdiskusi dengan tema ini silakan. Kenapa kita harus selalu menentukan tema supaya pembahasan kita itu terarah dan juga supaya teman-teman kita yang mendengarkan itu bisa teredukasi, mereka tidak dibingungkan dan ada poin yang harus yang bisa mereka terima setelah mendengarkan diskusi kita, gitu ya. Begitu juga teman-teman yang di YouTube bisa. Ya, selamat malam Bang. Ya, malam. Dari sekte mana, saudara? Dari Riau, Pekanbaru. Sekte baru ini ya? Iya Bang. Oh, siapa nama pendirinya? Namanya Muhammad Agus Salim Bang. Nama Muhammad Agus Salim mendirikan sekte baru. Apa nama sektenya tadi? Dia di Pekanbaru salah Banyuma. Dia Muslim apa Kristen Bang? Muslim. Muslim dia. Oh Muslim. Kirain dari sekte. Kan saya bertanya dari sekte mana gitu loh. Dijawabnya dari sekte Kalimantan Riau. Yang nyari Oten di bawah. Dan kalau Muslim ngapain juga minta naik kan gitu. Malam Mas Juma. Malam Mas Johnson. Iya, selamat. Apa kabar Mas? Kabar baik. Kabar baik. Cuman Mas Juma kalau kita diskusi jangan suka main turunkan ketika Mas Juma nggak bisa jawab gitu loh. Daripada ngaco, daripada ngawur. Nggak ngaco, diskusi pada intinya tapi boleh. nggak bisa jawab. Iya. Iya, malah main turunin. Ya udah. Tema kita Nabi yang diutus kepada Nabi Muhammad yang diutus kepada umat Islam
dan nabi siapa yang diutus kepada umat Kristen, kan gitu Bang. Silakan Abang bernarasi dulu. Ya, Silakan. ya. Jadi nabi yang diutus kepada umat Kristen itu ya banyak. Itu dari Nabi Yesaya, Yeremia. Itu nabi untuk Bani Israel Bang. Yang saya tanya Bani Kristen, jangan seperti Yahudi. Mas cuma Itu belum mendengar penjelasan secara utuh udah langsung ini. Iya. Gini diskusinya kan terus. yang saya tanya Sekarang, nabi yang saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan. nabi Saya lanjutkan yang dulu. diutus untuk Kristen kok Yesaya. Makanya saya lanjutkan dulu. Ya. Silakan. Udah, saya lanjutkan dulu. Udah. Kalau Mas cuma pandangannya seperti itu, emang isi Bibelnya orang Kristen itu apa? Ya, justru karena itu ngambil kitabnya agama orang. Yang saya tanya ini kan Belum nabi. selesai orang ngobrol. Ya udah, kamu kalau mau ngobrol saya dengar. Ya udah, lanjut. Kamu ngobrol dulu dah. Nabi Anda mengatakan bahwa nabi yang diutus untuk Kristen itu adalah Yesaya. Itu Yaudah, kebohongan. saudara jelaskan dulu nabi yang diutus buat Islam dah. Baru Itu- nanti selesai ngobrol baru tanggapin. Itu kebohongan yang Anda sudah lakukan. Pantas aja Anda tidak diterima di komal-komal. Agama itu mengajarkan kita untuk jujur. Jujur. Yesaya itu adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Yesaya untuk raja-raja Yehuda. Oke ya? Jadi itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Cuman agama Kristen mengambil kitab itu biar dianggap sebagai pengikut nabi-nabi Yahudi. Tapi kami umat Islam tidak akan pernah mudah tertipu oleh ajaran yang seperti itu. Saya ulang pertanyaan saya, Bang. Saya ulang pertanyaannya. Kenapa Saya ulang Allah pertanyaan. tidak mengatakan itu dalam Al-Quran? Kenapa Allah atau Muhammad Jangan emosi, santai Saya aja. nggak emosi. Saya Santai nggak emosi. aja, Kita santai basic aja. itu Al-Quran ya. Nah, Santai aja, santai. Ini orang Jelaskan dulu itu, ini orang jelaskan. mempertahankan Kita santai. berjuang. Saya tanya lagi satu kali. Iya. Kalau di dalam Islam itu Nabi Muhammad itu diutus kemudian untuk mengajarkan seluruh umat manusia. Ya, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus sebagai nabi kepada seluruh umat manusia. Dia diajarkan kemudian oleh Allah melalui perantaraan Roh Kudus untuk membimbing seluruh umat manusia. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Nah sekarang yang mendirikan dan yang mengajarkan kemudian Islam itu adalah Nabiullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas itu. Islam dengan seperangkat kemudian rukun yang ada di dalamnya, aturan yang ada di dalamnya, dihadirkan kemudian di atas muka bumi ini melalui seorang nabi bernama Nabi Muhammad. Anda terima kenabiannya ataupun tidak, yang pasti beliau adalah nabi yang mengajarkan agama Islam. Nah sekarang, nabi mana yang mengajarkan agama Kristen? Tolong jangan berbohong. Silakan Anda bicara. Oke. Jika ada keraguan-raguan padamu Muhammad, maka tanya ahli-ahli kita. Tidak ada. Sayangnya beliau tidak ragu. Sayangnya beliau tidak ragu. Jangan kamu tanya sih. Sayangnya Nabi Jangan itu kamu tidak tanyain, ragu. Jangan emosi, santai aja, santai. Mau kita apa, santai. mau apapun narasi Anda, Islam diajarkan Nabi Muhammad. Itu loh. Mau dia ragu, mau dia tidak ragu, intinya Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Nabi Muhammad Jadi Allah membawa berkata Al-Quran. kepada Muhammad, Tidak ada urusan dengan disuruh agama nanya Islam. siapa? Nah, sekarang yang saya pertanyakan ini, agama Kristen itu dibawa oleh Nabi siapa? Pertanyaan saya, Allah menyuruh. Tidak ada itu, tidak ada. Itu Jangan sedang mute, tidak kita Cuma. bahas. Saudara, Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Selesai. Sekarang Kristen diajarkan oleh Nabi siapa? Jawab.
Saya sudah jelaskan. Iya, apa yang Anda Oke, jelaskan? biar kamu puas. Pertanyaan saya, silakan. Oleh Rasul Paulus, biar kamu Oke, berarti Paulus ia mengajarkan tentang kekristenan. oleh Rasul Paulus. Oke. Nah, biar kamu puas. Oke, Ya. jadi Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad, Kristen diajarkan oleh Paulus yang Anda katakan Nabi. Sekarang kita naikkan level. Oke? Yesus berkata bahwa nabi-nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya. Oke? Nabi Muhammad, kalau dia nabi palsu, bisa dilihat dari buahnya. Apa buah nabi palsu? Umatnya memanggil Yesus Tuhan. Umatnya nabi palsu bermujizat, bernubuat, kemudian mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu. Pertanyaan saya, adakah umat selain umatnya Nabi Paulus yang melakukan kriteria yang diceritakan oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 ini? Silakan. Oke, kalau saudara Juma bilang kriterianya ada nabi palsu adalah Paulus, kenapa Allah atau Muhammad tidak pernah menceritakan tentang Paulus ini seorang nabi palsu? Saudara, Paulus lahir 500 tahun sebelum Muhammad atau Allah Mekah ada. Nah, Saudara, apa kalau Soleh, Muhammad atau Allahnya Muhammad tidak bisa mengenal Paulus? Yesus yang bercerita tentang nabi palsu. Iya, itu jawab dulu. Jawab dulu. Yesus Kenapa yang Muhammad bercerita atau nabi-nabi atau sahabat-sahabat Muhammad tidak menceritakan Paulus dalam kitab atau hadis-hadismu? Yesus yang bercerita Itu dulu tentang jawab cuma. Itu dulu. Yesus yang bercerita tentang nabi palsu, bukan Allah. Kalau Allah bercerita tentang hal yang Anda pahami, Berarti buta, Allahmu itu buta. itu kan mulai menghina. mulai dia kan? Mulai dia kena jantungnya. Kenapa? Dia sudah mengakui. Karena putus asa mau kemana? Mau ke Nabi Musa bukan. Mau ke Yesus juga bukan. Satu-satunya Paulus. Giliran dinaikkan levelnya. Yesus berkata tentang nabi palsu. Dari buahnya kamu bisa melihat nabi palsu itu. Paulus kan sudah masuk dalam kategori nabi. Menurut saudara kita. Nah sekarang nabi palsu itu dari mana bisa kita lihat menurut Yesus? Dari buahnya. Apa tanda nabi palsu? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda ada di mana? Ada di Islam atau ada di Kristen? Silakan. Silakan naik lagi. Saudara Kristen kita silakan. Ingat ya, kita bukan dalam keadaan sesi saling hujat ya, jangan. Kita mengedukasi. Percuma saya buka komal kayak gini kalau saling hujat. Iya. Pertanyaan saya dulu jawab Juma. Kenapa? Kamu jawab aja dulu. Ini pertanyaan kenapa? Ini pertanyaan netral. Hei, ini pertanyaan yang netral. Tidak pernah menceritakan Paulus ini dalam satu ayat pun. Saudara, ini Nabi Muhammad mendapatkan ilham dari Allah, lantas menceritakan Nabi Isa alaihissalam yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, dihakimi oleh pencipta langit dan bumi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Sabar. Apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Dihakimi Nabi Isa. Ternyata yang mengajarkan menuhankan Yesus itu adalah Paulus. Anda kan sudah mengaku. Nabi yang mengajarkan kekristenan adalah Paulus. Berarti Al-Quran saya membahas tentang Paulus meskipun tidak disebutkan namanya. Yaitu siapa yang mengajarkan kaummu menuhankan dirimu wahai Nabi Isa. Ternyata bukan Nabi Isa, bukan Yesus kan yang mengajarkan menuhankan dirinya. Tapi Paulus, Roma 10, nomor 9, nomor 10. Barang siapa yang berkata. Wah, kamu bawa ayat Alkitab Juma. Loh, itu fakta bro. Saya minta. Itu fakta real. Enggak usah nangis di sini. Sekarang yang Anda dengar dulu Juma. Sekarang yang dari Anda harus sekian jelaskan. banyak. Saudara, yang berbicara sekian banyak kita yang ataupun sahabat-sahabat.
Yang berbicara tentang Paulus. yang berbicara tentang nabi palsu Al-Qur'an atau Bible? Yesus atau Tuhanku yang berbicara tentang nabi palsu? Sudah saya bilang, kenapa saya Yang berbicara tentang nabi palsu, Al-Quran juga bicara nabi palsu. Tuhanku atau kitabmu? Tuhanmu juga bicara nabi palsu. Tolong tunjukkan di mana dalilnya. Di mana dalilnya? Baca di Al-Quranmu. Ada nabi palsu. Masa kamu nggak tahu Juma? Tolong tunjukkan dalilnya. Di mana? Makanya kamu itu nggak tahu Juma, ilmumu tidak ada berarti. Oke, udah. Sekarang kalau kamu bisa menunjukkan ayat tentang nabi palsu, silakan. Saya tunjukkan ayat tentang nabi palsu. Makanya naik ke sini jangan emosi. Kita ke sini ini membuka Qomal ini untuk mengedukasi anak bangsa. Kita membantu pemerintah dalam menggalakkan, mencerdaskan anak bangsa. Jangan emosi, santai aja. Anda boleh bertanya tentang Islam terkait dengan tema ini. Boleh. Jangan kemana-mana. Apabila engkau ragu, tanyakan kepada Yahudi. Nabiku ragu rupanya. Enggak.